Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sempat menghilang seorang pria di Palembang, ditemukan meninggal dunia mengambang di sebuah rawa. Menghindari tabrakan, sebuah mobil minibus justru terjun ke sebuah rawa di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Indralaya. Curah hujan tinggi mengakibatkan jalan lintas tengah Sumatera di Ogan Komering Ulu ambles. Sempat menghilang seorang pria di Palembang, ditemukan meninggal dunia Selasa sore di sebuah rawa-rawa tak jauh dari rumahnya. Polisi membawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Petugas Inafis Polrestabes Palembang mengevakuasi jasad seorang pria dari sebuah rawa-rawa di kawasan Jalan Karet Pelaju, Palembang pada Selasa sore. Jasad korban yang diketahui bernama Muhammad Daud itu mengambang dengan kondisi tangan sedang memegang sebuah kayu. Penemuan mayat berusia 60 tahun itu membuat warga yang penasaran berkerumun di lokasi penemuan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak memancing ikan. Ia kemudian melaporkan temuan mayat itu kepada ketua RT setempat yang diteruskan kepada polisi. Menurut pihak keluarga, 1 hari sebelumnya korban telah dilaporkan menghilang dari rumah. Hilangnya sempat jam berapa, Bu? Dari kemarin. Nah, ketemunya? Oh, ini pegawai apa, Bu, saya ini? Apa? Pegawai apa, Bu? Oh, berjalan. Siapa namanya, Bu? Muhammad Daud. Muhammad Daud. Dia ini ada masalah apa gimana, Bu? Nah, tadi dapat info kabar dari mana, Bu? Dari tetangga. Dia temu ke situ. Bisa berenang tidak dia, Bu? Bisa. Oh, bisa berenang, ya? Oh, tapi kalau ada masalah tak tahu. Hati masalah, sakit atau gimana? Sehat. Tiba-tibu ngilang ditemu ke, Bu, ya? Hilang dari kemarin, Bu, ya? Bawa lagi ditemu ke? Kemarin terus kami cari dari baru ketemu gitu. Untuk mengetahui penyebab kematian, jasad korban dibawa ke kamar rumah sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk diotopsi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspada buat Anda yang sering naik sepeda motor sendirian. Polisi baru menangkap komplotan begal yang mengincar pengendara sepeda motor seorang diri dan sudah beraksi 10 kali. Kamera pengawas merekam aksi begal yang dilakukan komplotan begal di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Pelaku yang berjumlah 5 orang merampas sepeda motor milik pengendara yang sedang mengendari sepeda motor sendirian. Aksi begal yang dilakukan Adam Firmansyah ini terhenti usai petugas dari Polsek Ilir Timur 1 meringkusnya. Pelaku merupakan buronan kepolisian yang telah dicari sejak setahun terakhir. Ia termasuk dalam komplotan yang sudah beraksi di 10 lokasi di Palembang bersama 2 rekannya bernama Ali dan Ian yang sudah lebih dulu tertangkap dan 2 orang lainnya yang masih dalam pengejaran polisi. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini berkeliling menggunakan sepeda motor dan mengincar korbannya yang berkendara sendirian. Korban kemudian dipepet dan diancam dengan senjata tajam agar menyerahkan sepeda motornya. Terakhir kali mereka beraksi di kawasan Ilir Timur 3 pada Agustus 2023 lalu dengan merampas telepon genggam korban. Komplotan ini juga tak segan melukai korbannya yang melawan. Sepeda motor hasil curian dijual dengan harga 4,3 juta rupiah kepada seorang penadah. Ini adalah mereka pakai motor, kemudian mengejar korban atau TU mereka, dipepet, kemudian satu pelaku turun dan mengancam pakai senjata tajam. Kemudian si pelaku mendekati korban yang ketakutan dan langsung membawa kabur kendaraan korban. Modusnya seperti itu. Untuk pelaku yang kita amankan adalah bernama Adam. Jadi Adam ini kami cek sudah terdata 10 kali melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan. Modusnya hampir sama seperti itu, menyetop motor, mengancam pakai sajam dan membawa lari motor korban. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kini polisi memburu 2 rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.
Seorang kakek di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditangkap polisi lantaran mencabuli cucunya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Aksi bejat pelaku dilakukan saat sang bocah berada di dalam kamar seorang diri. Pria berinisial S ini ditangkap petugas unit PPA Polres Ogan Komering Ulu Timur pada Selasa siang. Kakek berusia 65 tahun ini diringkus polisi terkait kasus pencabulan. Ironisnya, korban pencabulan adalah cucunya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Dalam pemeriksaan terungkap, perbuatan bejat pelaku dilakukan saat korban seorang diri di dalam kamar pada Minggu 7 Januari lalu. Kasusnya baru terungkap setelah korban mengeluhkan sakit pada alat vitalnya saat akan membuang air kecil. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini kepada polisi. Yang inisial N itu pulang dari pasar bersama kakek dan neneknya, disertai dengan pelaku atas inisial S. Nah, sampai di rumah, korban naik ke atas dan dicabuli oleh pelaku dan teriak ke kakek neneknya dan menceritakan kejadian tersebut. Hubungan pelaku dengan korban ini terbilang masih seperti apa? Hubungan pelaku dengan korban itu masih saudara, yaitu dari adik kakeknya. Adik kakek korban sendiri? Ya, adik kakek korban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit. Sang kakek terancam hukuman 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi berikut berguna bagi Anda para pengendara sepeda motor. Jangan pernah membiarkan kunci sepeda motor masih menempel di stang saat memarkirkan kendaraan. Di Palembang, pencuri terekam kamera pengawas saat membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir dengan kunci motor yang masih menggantung karena lupa dicabut oleh pemiliknya. Dua pelaku yang terekam kamera pengawas ini datang mengendari sepeda motor tanpa menggunakan helm dan memakai masker. Mereka mengincar sepeda motor yang terparkir di depan sebuah toko aksesoris ponsel di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran masih ada warga di sekitar area parkir. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan kasus pencurian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Menurut korban, sepeda motornya dicuri karena kunci motornya lupa dicabut saat masuk ke dalam toko. Korban baru mengetahui sepeda motornya sudah hilang saat akan pulang. Ke toko aksesoris gadget pasang aksesoris HP lah. Sudah dari situ masuklah ke dalam itu, nah nunggulah HP. Sudah ke situ pasang keluar dari toko, ada lagi nggak? Motor ada lagi? Yo, langsung aku lapor ke situ, nengok CCTV. Parkir di mana tuh? Parkir di toko ini, Okta Gadget. Itu ada kunci tambahan motor? Hah? Kunci tambahan ada? Ini kuncinya. Oh, dikunci? Kuncinya tuh ketinggalan di situ. Oh, kunci tinggal? Kelupaan. Motor apa yang hilang? Honda Beat Street. Katanya terekam CCTV ya? Ayo. Jelas itu ya, terekam CCTV. Dari CCTV berapa orang pelakunya? Bohongnya. Iya. Ada dua. Dua ya? Suka baju hitam, suka baju putih. Polisi menduga kedua pelaku merupakan kawanan pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah seberang Ulu 1 Palembang. Lokasi ini merupakan kawasan yang dikenal rawan dengan kejahatan pencurian sepeda motor. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.